Materi yang pertama adalah pengertian dasar akuntansi musyarakah. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan IAI dalam PSAK 106 menjelaskan bahwa musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan usaha di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha dibagi sesuai kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Lalu selanjutnya adalah aturan-aturan yang berlaku dalam akuntansi musyarakah, yaitu rukun-rukun dalam musyarakah yang harus dipenuhi itu antara lain yang pertama adalah pemilik modal, yang kedua pelaksana proyek yang ditunjukkan, yang ketiga modal, yang keempat proyek atau usaha, yang kelima ijab kabul. Lalu ketentuan hukum dana dalam fatwa DSN MUI nomor 08 DSN MUI _4 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Antara lain yang pertama, 1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Yang ketiga, objek akad atau modal kerja, keuntungan dan kerugian. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu standar akuntansi musyarakah dalam PSAK nomor 59 tentang akuntansi bank syariah. Yang pertama adalah akuntansi perbankan syariah, PSAK nomor 59. Yang kedua, lembaga syariah adalah lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki harta berlebih yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, standar akuntansi syariah. Yang keempat, adanya PSAK nomor 59 dan PAPSI dari perkembangan perbankan syariah. PSAK dan PAPSI diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam menabung dan berbisnis dengan sistem syariah yang ada gilirannya akan lebih memacu perkembangan industri BMT di Indonesia. Baik, materi yang selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi musyarakah. Akad musyarakah ini diatur dalam standar akuntansi dalam PSAK 106 yang berlaku sebagai penyusunan serta penyajian laporan keuangan. PSAK 106 ini adalah standar akuntansi terbaru yang menggantikan PSAK 59 tentang perbankan syariah tahun 2017. Pernyataan tersebut memiliki sebuah tujuan sebagai mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi musyarakah. Poin yang pertama adalah pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk mitra aktif. Mitra aktif merupakan seorang yang mengelola usaha musyarakah baik dalam mengelola sendiri ataupun menunjuk atau diwakilkan oleh pihak lain dan mengatasnamakan mitra tersebut. Investasi musyarakah diakui saat penyerahan kas atau aset non-kas sebagai usaha musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah jika berbentuk kas akan dinilai dengan besaran yang telah diserahkan. Jika dalam bentuk non-kas akan dinilai besarannya sesuai nilai wajar, dan jika ada selisih dari nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah pada ekuitas serta akan diamortisasi selama masa akad. Kemudian aset non-kas musyarakah yang sudah dinilai sebesar nilai wajar akan disusutkan dengan nilai model biaya historis
ditambah penyusutan kenaikan nilai aset dikarenakan penilaian kembali saat penyerahan aset non-kas pada usaha musyarakah. Jika dalam proses penilaian nilai wajar memiliki hasil penurunan nilai aset, maka penurunannya langsung diakui kerugian. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai investasi kecuali ada persetujuan dari semua mitra. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi dan sebagai dana syirkah temporer. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana dari mitra pasif pada akhir akad dinilai sebesar jumlah pada kas yang diserahkan dikurangi kerugian atau sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat diserahkan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dinilai besarannya sesuai kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan di awal akad ditambah jumlah dana syirkah temporer yang sudah dikembalikan ke mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan pada mitra pasif maka diakui sebagai kewajiban. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebagai sebesar kesepakatan, sedangkan hak mitra pasif sebesar bagi hasil dan kewajiban. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai porsi dana dari masing-masing mitra serta mengurangi nilai aset musyarakah. Yang terakhir, jika kerugian diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka mereka juga harus bisa menanggungnya. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari subbab D bagian B, pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk mitra pasif. Mitra pasif merupakan kebalikan dari mitra aktif, yang memiliki pengertian yaitu seorang mitra yang tidak aktif serta dalam mengelola usaha musyarakah. A. Investasi musyarakah diakui saat pembayaran kas atau aset non-kas kepada mitra aktif. B. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang telah dibayarkan dan jika dalam bentuk non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika ada selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut dapat diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad, atau jika kerugian maka diakui waktu terjadinya. C. Investasi musyarakah non-kas diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar nilai penyusutan atas aset yang diserahkan. D. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misal biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan seluruh mitra. E. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayar sebagai usaha musyarakah awal akan dikurangi kerugian atau sesuai nilai wajar aset musyarakah non-kas saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. F. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun atau pengembalian dana bertahap dinilai sesuai besaran jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian. G. Saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif akan diakui sebagai piutang. H. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian diakui sesuai porsi dana. A. Penyajian akuntansi musyarakah. 1. Mitra aktif penyajian hal-hal berikut dalam laporan keuangan. A. Kas atau aset non-kas yang disisihkan mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. B. Aset musyarakah dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. C. Selisih penilaian aset musyarakah jika ada maka disajikan sebagai unsur ekuitas. 2. Mitra pasif menyajikan hal-hal berikut dalam laporan keuangan. A. Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi